Bicara soal kreativitas memang tidak pernah ada habisnya. Iya, terutama kreativitas dalam hal membuat hasil karya, misalnya membuat tas yang dirajut, boneka, dompet, dan lain sebagainya. Di zaman milenial ini, crafting atau kerajinan tangan sedang diminati oleh banyak orang. Tidak hanya orang tua saja, anak-anak kecil pun banyak yang diarahkan untuk menyukai kegiatan membuat seni kerajinan tangan. Selain bagus untuk relaksasi, ternyata crafting juga bagus untuk menumbuhkan jiwa kreatif. Handicraft atau kerajinan tangan dapat dikategorikan sebagai seni terapan yang menitikberatkan pada aspek keindahan dan kegunaan. Seni kriya mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mengutamakan aspek estetika atau keindahan, juga manfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Kata handicraft diambil dari bahasa Inggris yang artinya kerajinan tangan, juga dikenal dengan istilah kriya. Handicraft atau kerajinan tangan merupakan salah satu peluang bisnis yang sedang menjamur di masyarakat. Hal ini dikarenakan makin banyaknya orang yang melirik barang-barang yang unik, menarik, dan tentu saja berkualitas. Solo merupakan salah satu kota yang kaya akan budaya etnik dan keramahan warganya. Solo memiliki pesona khusus yang bisa membuat siapapun akan betah dan ingin kembali lagi. Banyak sekali yang bisa dinikmati di kota Solo ini, mulai dari wisata, kebudayaan, hingga kuliner. Jadi tidak heran kalau kota batik ini selalu diincar oleh wisatawan domestik maupun luar negeri. Lintang Kejora Gift merupakan salah satu nama kerajinan tangan yang berada di kota Solo. Dengan bergerak di bidang souvenir dan handicraft, terutama tas, dompet, souvenir pernikahan dan ulang tahun, dengan bermodalkan uang senilai Rp500.000, Rina mulai merintis usahanya yang diberi nama Lintang Kejora Gift mulai dari tahun 2015 dengan beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 52, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Solo. Nama saya Rina. Usaha saya Lintang Kejora Gift, bergerak di bidang souvenir dan handicraft, terutama tas, dompet untuk souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun, dan acara-acara apapun. Alamat saya di Jalan Imam Bonjol nomor 52, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Solo. Awalnya saya mulai usaha itu tahun 2015. Kemudian saya pertama itu cuma sebagai reseller pertama. Kemudian karena banyaknya pesanan, kemudian saya bikin sendiri. Saya mempunyai penjahit yang bisa, kemudian saya akhirnya belajar sendiri, kemudian inovasi produk, promosi dan sebagainya, akhirnya bisa sampai kayak gini. Karena peluang usahanya sangat menjanjikan, potensinya sangat besar, kemudian daya jual juga tinggi, kemudian marketingnya juga ada segmen pasarnya jelas. Akhirnya saya pengen kenapa nggak bikin sendiri gitu loh. Akhirnya saya coba bikin sendiri. Pertama inovasi produk, saya kasihkan penjahit. Lama-lama saya juga pengen belajar jahit sendiri. Dulu saya nggak bisa jahit, tapi lama-lama ya harus bisa jahit sendiri. Semua itu berproses, semua itu harus belajar dari nggak bisa sampai bisa. Jadi dulu dari yang nggak lurus harus jadi lurus. Dulu produknya sederhana, cuma dompet biasa. Lama-lama dikasih ini gitu. Jadinya produknya bisa beraneka ragam. Karena dari dompet itu kan ada perca-percanya, Mas. Sisa-sisa kainnya ada. Kemudian saya juga dapat sisa-sisa kain dari konveksi, juga penjahit yang nggak dipakai. Itu akhirnya saya bikin gantungan kunci, bikin bros, bikin pernak-pernik untuk aksesoris dompet dan tasnya gitu. Dari kain, bisa dari kain perca yang sudah tidak bisa yang nggak dipakai, atau dari sisa-sisa konveksi dan penjahit, itu bisa kita manfaatkan untuk bisa jadi dompet seperti ini. Kemudian ada rate standar sih, busa dan sebagainya.
Berbekal pengalamannya saat menjadi reseller handicraft dan ketika banyak peminat pasar, Rina mencoba membuat produk sendiri, yaitu dengan mencari penjahit dan belajar menjahit, supaya bisa mengaplikasikan ide kreatifnya dalam bentuk produk dengan berbagai inovasi yang diharapkan dapat semakin diterima pasar. Untuk mendapatkan hasil produk yang baik pada saat proses praproduksi sampai promosi dan pemasarannya, Rina handle sendiri. Kemudian untuk proses produksinya, Rina dibantu beberapa penjahit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada awalnya, Rina yang mempunyai keinginan untuk membuat handicraft atau kerajinan tangan, kemudian setelah melihat peluang usaha yang sangat menjanjikan, daya jual tinggi, dan segmen pasarnya yang jelas, Rina memilih untuk lebih fokus produksi sendiri dengan mencari beberapa penjahit untuk menerapkan ide kreatifnya. Dalam proses produksi, Rina juga belajar menjahit, yaitu dengan tujuan supaya lebih leluasa untuk mengaplikasikan ide kreatifnya ke dalam bentuk barang yang dia inginkan. Pertama saya dulu usahanya macam-macam, kemudian ternyata dompet ini banyak diminati, terutama untuk souvenir. Mbak, saya mau acara ini, kayaknya yang multifungsi apa ya, yang souvenir bisa dipakai, yang murah tapi bisa dipakai bagus. Akhirnya dompet aja yang bisa kecil sampai yang besar bisa. Cepet Mas, kalau itu sehari bisa, kalau satu penjahit, saya kan penjahitnya banyak karena kebutuhannya juga banyak. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin bisa ngayai. Saya punya beberapa penjahit, itu biasanya kalau untuk souvenir kan minimal 300 pieces. Nah itu biasanya saya bagi-bagi per 100 itu 100 itu 1 hari 2 hari udah jadi. Kalau yang perca itu saya dari konveksi, saya konveksi. Ada kenalan konveksi, kemudian ada penjahit-penjahit dari tetangga sebelah Mas. Biasanya itu mereka dibuang itu. Apa itu sisa-sisa jahitannya itu dibuang, kan sayang. Terus akhirnya saya minta, saya tahu Mbak, saya minta boleh nggak kayak gitu. Terus saya dikasih. Kadang juga saya beli. Ada juga nggak usah, buat Mbak Rina aja kayak gitu. Dulu saya kan istilahnya bisa jual tapi nggak bisa bikin. Saya nyari temen yang jualan-jualan kayak gini, kemudian saya coba pasarkan. Ternyata kan, oh ada yang beli, ada yang mau kayak gitu. Pertama gitu-gitu. Masa pasar saya kalau yang sekarang ini konsumen yang rutin itu dari dinas perdagangan, perindustrian, kemudian dinas perhubungan, kemudian instansi-instansi terkait, kemudian dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian komunitas-komunitas yang bikin souvenir itu, goodie bag dan sebagainya itu.